Halo semua, perkenalkan nama saya Gisel Khairupan dengan NIM 859969126 dengan jurusan PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta hakikat realistisnya. Artinya, kita melihat apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan apakah hal tersebut benar-benar ada dan dapat dikaji. Misalnya dalam pendidikan, yang dikaji dalam proses belajar, peserta didik, dan interaksi di dalamnya. Sebagai contoh, manusia dapat menjadi objek kajian dalam berbagai ilmu. Dalam ilmu biologi, manusia dilihat dari aspek tubuh dan fungsi organ. Dalam psikologi, manusia dikaji dari perilaku dan proses mental. Hal ini menunjukkan bahwa satu objek bisa dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, ontologi berperan penting dalam menentukan batasan dan fokus suatu ilmu, sehingga jelas apa yang dikaji dan bagaimana hakikat dari objek tersebut. Baik, yang kedua, epistemologi. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran itu diuji. Ilmu tidak didapat secara sembarangan, tetapi melalui proses ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Jadi, epistemologi menjawab bagaimana kita bisa yakin bahwa suatu pengetahuan itu benar. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, suatu guru tidak hanya mengandalkan perkiraan, tetapi menggunakan hasil penelitian, pengamatan, dan evaluasi untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif. Dalam hal menunjukkan bahwa ilmu diperoleh melalui proses yang jelas dan teruji. Jadi, epistemologi memastikan bahwa ilmu memiliki dasar kebenaran yang kuat, bukan sekedar dugaan atau kepercayaan semata. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Artinya, ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak disalahgunakan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan manfaat besar seperti mempermudah komunikasi dan akses informasi. Namun, tanpa nilai dan etika, teknologi juga bisa disalahgunakan. Misalnya, untuk penyebaran hoaks atau pelanggaran privasi. Di sini peran aksiologi menjadi sangat penting, yaitu sebagai pengarah agar ilmu tetap digunakan untuk kebaikan. Jadi, aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak boleh bersifat netral sepenuhnya, tetapi harus mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab dalam penggunaan. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menuntut untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu tidak akan lengkap. Nah, sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan hanya sekedar konsep dalam filsafat ilmu, tetapi menjadi dasar penting dalam memahami ilmu secara utuh. Ontologi membantu kita mengetahui apa yang dikaji, seperti yang saya jelaskan juga tadi. Nah, dengan memahami ketiganya, kita tidak hanya menjadi orang yang tahu, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menggunakan ilmu untuk hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah yang dapat saya jelaskan, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang dan ada salah kata, saya mohon maaf, dan
Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.